Assalamualaikum. Ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini. Bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu. Ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini. Biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih. Atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini, tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udah lahap banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya nggak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan.
Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget, ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap, langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut, ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget, isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanah. Kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya.
Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini. Biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih. Atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya.
Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini, tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambalnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambalnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya setengah sendok teh, serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi.
Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap? Langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan.
Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya, biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanak, kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini, biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata.
Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya.
garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap, langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut, ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanah. Kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya, bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini.
Biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai, kita belah semuanya ya. Lanjut, siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih, atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini, tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, gak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya.
Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut kita boleh ulek-ulek sampai halus banget atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak.
Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera. Misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi. Yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap? Langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanak. Kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya, bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji.
Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini. Biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut, siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih. Atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah.
buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambalnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambalnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi.
Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap? Langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya.
Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Lab yang tipe IL 219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya, biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanak, kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini, biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja
Kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih, atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini, tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya.
Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya. Kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap? Langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya.
Ada cabai merah aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut, ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanah. Kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya, bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini, biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya.
Lanjut, siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih. Atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini, tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, gak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera.
Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya.
Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambalnya tuh wangi banget, ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap? Langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut, ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanah. Kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman.
Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini. Biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih. Atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini.
teman-teman, beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambalnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambalnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya.
Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera. Misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi. Yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap? Langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kasserole 16, kasserole 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya.
Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanak. Kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya, bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini. Biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai, kita belah semuanya ya. Lanjut, siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih. Atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya.
Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh, serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang.
dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap? Langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini
Aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanah. Kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya, bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini, biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman.
Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini, tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, gak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke,
sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap, langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut, ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanah. Kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya, bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini. Biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih, atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini, tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udah lahap banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya nggak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan.
Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget, ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap? Langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut, ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanah. Kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya.
Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini. Biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih. Atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya.
Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini, tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya nggak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya setengah sendok teh, serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi.
Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap? Langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan.
Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanak. Kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini, biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata.
Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya.
garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap, langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut, ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget, isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanah, kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini.
biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai, kita belah semuanya ya. Lanjut, siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih, atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini, tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udah lahap banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya.
Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut kita boleh ulek-ulek sampai halus banget atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak.
Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera. Misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget, ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap? Langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut, ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanah. Kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji.
Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu. Ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini. Biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih. Atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah.
buah. Untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya. Kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Dan lauk yang akan kita makan hari ini.
Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambalnya tuh wangi banget, ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap? Langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut, ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanak, kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman.
Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini, biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut, siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih, atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini.
teman-teman, beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya.
Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap, langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya.
Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanak. Kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini. Biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai, kita belah semuanya ya. Lanjut, siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih. Atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya.
Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini, tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh, serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang.
dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya. Kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap? Langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya.
Lanjut, ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget, isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanak, kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini, biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh.
Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih, atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil. Untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini, tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambalnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam,
Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget.
ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap, langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut, ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanak, kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya.
Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini, biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut, siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih, atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini, tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini.
Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udah lahap banget. Beneran ini tuh definisi makan enak gak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan.
Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap? Langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kasserole 16, kasserole 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi.
Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanak. Kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini, biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih, atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya.
Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini, tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya setengah sendok teh, serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang.
dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap? Langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut ikannya kita goreng sampai garing ya.
Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget, isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanak, kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini, biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman.
Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, gak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan.
Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget.
sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap, langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut, ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kasserole 16, kasserole 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget, satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanak. Kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya, bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya. Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini. Biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih, atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya. Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini, tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udah lahap banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, gak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya nggak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut kita boleh ulek-ulek sampai halus banget atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh dan kunyit bubuknya setengah sendok teh serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi. Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan.
Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini. Dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera. Misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi. Yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambelnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget. Oke, sangat mudah banget membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, pengen olahan ikan asap, langsung aja cus ke Kenjeran dan aku beli ada ikan asap kakap merah, kemudian ikan tuna ya. Beli secukupnya aja, kemudian kita akan rebus bumbunya. Ada cabai merah, aku pakai 15 buah, tomatnya 1 buah, cabai rawitnya 5 buah, bawang merahnya aku pakai 4 siung, bawang putihnya 2 siung aja ya. Direbus sampai empuk, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya ikan asapnya kita cabutin tusukannya biar lebih gampang saat dimasak nanti. Oh ya, untuk ikan asapnya teman-teman boleh pilih sesuai dengan selera ya. Di sini aku pakai kakap merah dan tuna. Teman-teman boleh pakai ikan patin, ikan manyung, ikan pe atau yang lainnya ya. Lanjut, ikannya kita goreng sampai garing ya. Oh ya, untuk wajan dan panci yang aku pakai masak hari ini, aku pakai granit cookware set dari ID Life ya, yang tipe IL22A ya. Ini tuh super bagus banget. Isinya ada 4 ya, kaserol 16, kaserol 18, fry pan 22 dan fry pan 24 cm. Ada tutupnya 2 ya teman-teman. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Lanjut diangkat dan tiriskan. Oh ya, untuk wajan dan panci dari ID Life bisa untuk kompor listrik maupun kompor gas ya. Sudah FDA approved dan PFOA free ya. Untuk harganya sangat murah banget. Satu setnya cuma 900 ribuan. Bayangin aja. Oke, ini ikannya sudah super garing dan wangi. Lanjut kita akan haluskan bumbunya ya. Oh ya, di sini aku mau haluskan pakai chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Langsung aja bumbu yang tadi udah kita rebus empuk masukin tanpa ditambahkan air ya, karena emang udah empuk banget. Sebentar aja dia udah halus, bisa dilihat ya. Tapi di sini aku maunya tuh kasar-kasar ya biar ada teksturnya dan pastinya kayak diulek sendiri hasilnya. Oke, kita keluarkan untuk bumbunya, lanjut ditumis sampai wangi ya. Oke, ini wajannya satu set sama yang tadi ya. Diaduk-aduk dan dimasak sampai wangi. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Oke, ini udah tanah. Kita bisa masukkan ikannya, diaduk-aduk merata. Dimasaknya sebentar aja ya, bumbunya sampai meresap. Kita bisa matikan apinya.
Balado ikan asap yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Beneran ini super simple banget cara masaknya, nggak pakai ribet. Dan hasilnya sudah pasti bikin pengen nambah-nambah terus ya, karena rasanya emang enak. Oke, langsung aja kita bisa matikan apinya dan pindahkan ke piring saji. Beneran makan sama ini aja, tinggal tambah lalapan, udah jadi menu yang paling mantul banget loh teman-teman. Apalagi ditambah dengan sayur tumisan, beneran deh mantul. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Dan untuk teman-teman bisa juga ikutin akun TikTok Dapur Lagi maupun akun Instagramnya ya. Oke, terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini momen langka banget teman-teman. Aku tadi pas jalan-jalan ketemu sama orang mancing dan lihat aku bawa apa ini, bener banget ini tuh mujair Jawa ya. Jadi aku beli di tukang mancing itu, ini udah dibersihkan isi perut dan juga sisiknya. Sampai rumah tinggal aku belah kayak gini, biar nanti bumbunya bisa lebih meresap dan pastinya pas digoreng itu lebih garing ya. Jadi kita bisa makan semua-muanya karena rasanya sangat gurih dan enak. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai kita belah semuanya ya. Lanjut, siapkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuknya setengah sendok teh, lalu bawang putih bubuknya setengah sendok teh, kemudian ada penyedap rasa secukupnya aja, garam 1 sendok teh. Nah, biar hasilnya itu nanti lebih crispy pas digoreng, di sini aku tambahkan tepung beras ya, 1 atau 2 sendok makan gitulah, sesuaikan aja dengan selera. Baru tambahkan sedikit air, lalu kita balur-balur sampai rata kayak gini. Diamkan sampai bumbunya benar-benar meresap ya teman-teman. Oke, kalau bumbunya udah meresap, langsung aja kita panaskan minyak dan goreng ikan mujairnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya itu rata. Oh iya, biasanya aku pas goreng mujair Jawa kayak gini tuh gorengnya 2 kali. Jadi hasilnya itu nanti bakal garing banget dan semuanya bisa dimakan dari mulai kepala sampai durinya. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali ya. Oke, ini udah garing banget. Langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Selain menggoreng ikan mujair Jawa, di sini aku juga punya pelengkapnya ya. Terong pas banget, ada sisa stok di kulkas bawah. Nggak tahu ini sisa stok kapan, langsung aja kita panggang sampai dia itu matang dan berwarna kecoklatan ya. Oke, kalau terongnya dirasa udah matang dan empuk, lanjut kita bisa kupas-kupas terongnya sampai bersih, atau boleh dikerok gitu ya teman-teman, sesuaikan aja. Nah, ini dia terongnya udah bersih, lanjut kita sisihkan aja. Nah, untuk tambahan lauknya di sini aku punya dadar jagung ya. Ini tadi udah aku gilas bersama dengan bumbunya, dikasih telur dan tepung. Lanjut kita goreng dulu aja ya. Sebelum nanti sisa minyaknya kita gunakan untuk menggoreng bahan sambelan. Nah, cara goreng dadar jagung teman-teman pasti udah tahu kan, sangat gampang banget, sesendok demi sesendok. Lalu masak sampai matang baru dibalik-balik kayak gini. Kalau udah matang rata, boleh deh kita angkat dan tiriskan ya.
Beneran ini tuh kebayang enaknya, si dadar jagungnya renyah, manis, gurih, pedas, dan enak banget. Cocok dipadu dengan ikan mujair goreng. Oke, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita bisa sajikan. Nah, untuk bahan sambalannya sendiri ada 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, tomatnya 2 buah ukuran kecil, untuk cabai rawitnya aku pakai 20 buah, untuk cabai keritingnya aku pakai 5 buah. Goreng sampai matang, lanjut kita pindahkan, dicobek, tambahkan gula pasir, garam, penyedap rasa, dan juga terasi bubuk yang udah matang ya. Udah deh, tinggal diulek-ulek sampai halus kayak gini. Beneran ini mantul banget sambal tomatnya. Oke, kalau udah halus kayak gini, tinggal kita ambil terongnya dan penyet-penyetin kayak gini. Udahlah teman-teman, makan sesederhana kayak gini aja juga udahlah banget. Beneran ini tuh definisi makan enak, nggak harus mahal. Beli ikan mujair cuma 15.000 bisa untuk seharian. Oke, jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi ya, karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu boros nasi yang enak dan pastinya gak harus mahal. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Ceritanya hari ini kita mau bikin ala-ala hot plate gitu, tapi dengan bahan yang ada di rumah. Bahan kali ini ada udang, tahu, tempe, dan terong. Nah, untuk teman-teman bebas mau pilih lauknya itu apa aja ya, sesuaikan aja dengan selera. Ini sambelnya tuh bener-bener nampol ya teman-teman, apalagi ada efek bakaran-bakaran dari cobeknya. Juara banget. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita buat ya. Ada cabai merah 5 buah, tomatnya 4 buah kecil-kecil, cabai rawitnya 1 genggam. Untuk bawang putih saya pakai 2 siung dan bawang merahnya saya pakai 4 siung ya. Langsung bahan sambelannya kita goreng dalam minyak panas ya sampai matang. Setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Oke. Lanjut, siapkan cobek, tambahkan terasi, ini udah dibakar ya. Garam, gula pasir, dan kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi kita masukkan. Lanjut, kita boleh ulek-ulek sampai halus banget, atau boleh agak-agak kasar gitu ya teman-teman. Untuk cabenya bebas ya, boleh pakai yang merah aja, boleh dicampur yang hijau kayak punya saya ini. Kalau saya sih suka dicampur hijau karena seger ya teman-teman. Oke, setelah halus seperti ini, kita boleh sisihkan sambelnya dulu ya. Sementara kita akan haluskan bawang putih 3 siung, kemudian garam 1 sendok teh, dan kunyit bubuknya setengah sendok teh, serta ketumbar bubuknya setengah sendok teh. Ulek sampai halus. Lanjut tambahkan air sambil diaduk-aduk biar merata ya. Oke, ini udah siap bumbu celupannya. Tinggal potong-potong tempe. Kemudian kita akan goreng sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Langsung diangkat dan sisihkan. Kita akan goreng lauk yang lainnya. Di sini ada tahu, sama juga ya caranya, kita celup dengan bumbu celupan yang tadi.
Lalu goreng sampai berwarna kecoklatan dan matang. Kemudian ada udang, kita celup pada bumbu celupan yang tadi. Lalu kita akan goreng udangnya sampai matang ya. Kita aduk-aduk biar udangnya matangnya merata ya. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Terakhir ada terong, kita boleh kupas atau boleh diutuhin seperti ini ya, tinggal potong-potong sesuai dengan selera. Di sini saya potongnya bulat-bulat aja seperti ini. Lanjut kita kasih bumbu celupan juga ya, biar terongnya tuh rasanya gurih dan pastinya lebih sedap dari biasanya. Oke, lanjut kita goreng terongnya sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Nah, tinggal step terakhir, kita akan goreng sambelnya. Nah, untuk gorengnya kita pakai cobek langsung ya teman-teman, tinggal tambahkan sedikit minyak. Lalu goreng sampai seperti ini dan aromanya tuh makin harum ya. Baru kemudian kita tambahkan lauk yang akan kita makan hari ini. Ada terong, ada udang, tempe, tahu ya. Boleh ditambahkan lalapan sesuai dengan selera, misalnya timun, kemangi, boleh banget ya teman-teman. Asli ini tuh enak banget. Hot plate sederhana ala dapur lagi, yang enak dan pastinya bikin nambah-nambah terus loh. Ini tuh asli sambalnya tuh wangi banget. Ada efek bakaran-bakaran itu ya, cobek, jadi makin mantep banget.